Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasriwandi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya mengajar di SDN 06 Talunan Baru, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, dengan materi Aku Bisa Sholat di Kelas 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Dengarkan absennya. Afif Arfa Febrian, Rizky Aditya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak bapak semuanya. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kita pagi hari ini kita masuk ke dalam pokok pelajaran kita, yaitunya tentang apa materi kita hari ini? Sholat. Nah, anak bapak semuanya, di dalam pokok pembahasan kita hari ini itu tentang sholat. Nah, yang di belakang tolong perhatikan dulu ke depan. Anak bapak sudah biasanya mengerjakan sholat di rumah dan pandai dalam sholat. Yang pertama, anak bapak sebelum mengerjakan sholat tentunya kita harus apa dulu? Mengerjakan wudhu. Kemudian apalagi setelah kita berwudhu? Ada nggak yang tertinggal ketika kita sebelum melaksanakan wudhu? Apa dulu? Yang pertama, kita baca niat dulu. Niat sebelum berwudhu. Apa niatnya? Usolli. Aduh, apa niatnya? Ayo. Nah, tadi kita sudah membahas juga tentang bagaimana cara kita sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama kita harus dulu, yang pertama apa tadi? Kita harus dulu membaca doa sebelum berwudhu. Apa doanya? Nawaitu wudu'a agasil asghari lillahi ta'ala. Nah, setelah kita membaca doa berwudhu, baru kita laksanakan membasuh. Apa yang pertama? Membasuh apa? Membasuh tangan. Setelah kita membasuh tangan berapa kali? Sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membasuh tangan kita laksanakan lagi, kita kerjakan apa? Berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Berkumur-kumurnya bagaimana? Seperti itu? Tidak.
pakai jeda waktu seperti ini. Biar semua kuman yang dalam mulut kita itu terbuang semuanya. Seperti ada cabai yang nempel di gigi, ada tai giginya yang tebal itu, dikurangi dengan cara berkumur-kumur tadi. Nah, setelah berkumur-kumur apa lagi? Membasuh lubang hidung. Bukan membasuh hidung ya, tetapi membasuh lubang hidung. Nah, kemudian setelah itu membasuh muka sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, basuh muka sebanyak 3 kali seperti ini. Setelah itu kita membasuh apa lagi? Membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Didahulukan tangan yang kanan. Setelah itu membasuh tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Nah, setelah membasuh siku, tangan, apa lagi? Mengusap kepala. Kemudian berapa kali itu dilaksanakan? 3 kali. Setelah membasuh kepala, telinga sebanyak berapa kali? 3 kali. Yang didahulukan telinga mana? Nah, telinga yang kanan. Setelah itu yang terakhir membasuh kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Nah, setelah kita selesai berwudu, apa yang kita lakukan? Doa sesudah wudu. Apa doanya? Siapa yang tahu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma. Nah, berarti anak bapak di sini setelah berwudu itu bukannya berdoa ya, tapi setelah berwudu kabur. Ya, setelah berwudu kabur, tidak ada yang berdoa. Itu kebiasaan kamu semuanya. Yang tadi kita sudah selesai melaksanakan wudu. Nah, setelah kita selesai melaksanakan wudu, tentunya kita akan melaksanakan yang namanya sholat. Nah, di dalam pelajaran kita hari ini, sholat yang artinya menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat artinya gerakan atau bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bacaan takbiratul ihram itu yang bagaimana? Siapa yang tahu anak bapak? Allahu Akbar kabira. Nah, kemudian diakhiri dengan salam. Salam itu bacanya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah yang disebut dengan sholat. Nah, ketika anak bapak sholat, dia kan sholat, tapi dia hanya gerakan. Berarti bukan sholat namanya. Yang sholat itu adalah membaca doa dan gerakan. Kita membaca tapi tidak bergerak seperti ini, apa namanya? Apa nama gerakannya? Ruku. Nah, yang seperti ini apa? Bukan yang pertama sekali. Berdiri tegak yang begini. Ini. Siapa yang tahu? Apa namanya? Bersedekap. Ya enggak? Nah itu, karena Bapak harus tahu bersedekap seperti ini.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wassubhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, sampai diakhiri dengan salam. Nah, begitulah yang namanya sholat. Jadi anak bapak sholatnya hanya diam aja, tidak ada bacaannya, itu bukan sholat namanya, tapi berdiri dengan gerakan. Nah, mengerti? Ada pertanyaan sampai di sana? Ya. Pelajaran kita tentang sholat. Kamu tahu di dalam rukun apa diterangkan sholat? Ada rukun sholat. Dalam rukun apa? Rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam. Sholat di rukun Islam terletak di berapa? Di rukun Islam. Kedua, yang pertama rukun Islamnya apa? Syahadat. Syahadat itu bagaimana bacaan syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima naik haji pakai pesawat. Nah, kita ulang nyanyinya. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiganya, puasa. Keempat, bayar zakat. Kelima, pergi haji naik pesawat. Nah, sama-sama kita ulang. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Nah, terima kasih. Dah, untuk anak bapak semuanya, ketika kita mati meninggal nantinya, yang pertama dihisab itu adalah sholat. Adakah ketika di dunia kita sholat, nanti di akhirat dipertanyakan? Nah, ketika kita di dunia berbohong kepada orang tua, ditanya, Rafa sudah sholat? Udah mak, tapi dia tidak sholat. Siapa nanti yang bertanggung jawab? Diri Rafa sendiri. Kenapa? Nanti rambutnya di akhirat itu berbicara. Kata Rafa di dunia dia udah sholat, tapi di akhirat nanti rambutnya dia jujur. Kata rambut, tidak ada Rafa sholatnya Allah, katanya. Kata hidungnya begitu juga. Kata telinga begitu juga. Kenapa telinga bisa menjawab nantinya? Allah memberi mukjizat kepada telinga itu. Wah, ini telinga Rafa ini ketika di dunia diajak oleh Rafa berbohong. Kenapa dia tidak sholat? Kalau orang sholat tentunya berwuduk, ya Allah. Ya, ketika sholat dia tak pernah membasuh saya ini, kata telinga. Begitu juga ketika hidungnya, nih lubang hidung ini tak pernah dicuci, katanya. Dia berwuduk nggak pernah, katanya. Apalagi yang berbicara? Tangan kita ini nanti berbicara di akhirat. Apa katanya? Dia tidak pernah sholat, ya Allah. Dia tidak pernah membasuh saya. Tidak pernah, katanya. Kemudian rambut-rambut yang ada di tangan kita ini nanti berbicara juga. Nah, si Adrian katanya siapa? Siapa namanya? Si Rizky. Rizky itu Pak, ya Allah, dia pulang sekolah, pulang aja. Ketika orang sudah berkumandang azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Rizky, alah, itu biasa. Padahal azan adalah panggilan, menandakan waktu sholat sudah masuk. Itu azan. Nah begitu. Tapi Rizky santai saja. Nah maka nanti Allah akan melaknat si Rizky. Dilemparnya si Rizky ke neraka jahanam. Hanguslah Rizky nantinya. Begitu juga bagi kita yang tidak mengerjakan sholat. Si Rafa misalnya nanti dia rajin sholat.
rajin sholat, rajin bersedekah, rajin puasa. Nah, jalan untuk masuk surga bagi Rafa itu mudah. Tapi bagi si Rizky sama Satrio, dia nggak pernah sholat, nggak pernah bersedekah, jalan masuk surga itu susah. Ya, susah jalan untuk masuk surga. Kenapa? Yang kita untuk jembatan apa namanya itu yang ke surga itu? Jembatan apa? Siratal Mustaqim. Itu rambut yang dibelah 7 itu yang akan kita tempuh ke sana menuju surga. Surga ada 8. Surga yang mana yang pantas bagi orang-orang tersebut? Surga Firdaus untuk orang-orang yang tidak menduakan Allah, bagi mereka yang tidak syirik, bagi mereka yang mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, yaitu surga Firdaus. Ya, nanti sampai di sana. Nah, Bapak semuanya, tadi kita sudah mempelajari yang terakhir adalah apa tadi? Sholat, bacaan sholat yang terakhir apa? Salam. Gerakan sholat yang terakhir adalah salam. Nah, ada Bapak semuanya, kita harus mengetahui yang namanya rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada 13. Yang pertama, bagi yang mampu. nah yang pertama sebutkan. Yang pertama berdiri bagi yang mampu. Yang kedua niat. Yang ketiga Takbiratul ihram. yang keempat Membaca Al-Fatihah. yang kelima Ruku dengan tumakninah. yang keenam Iktidal dengan tumakninah. yang ketujuh Sujud 2 dengan tumakninah. yang kedelapan Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 9 Duduk tahiyat akhir. sujud Tahiyat akhir. tahiyat akhir. ke-10 Membaca tahiyat akhir. membaca tahiyat Akhir. akhir. Yang ke-11 Membaca salawat pada tahiyat akhir. yang ke-12 Membaca salam. membaca Salam. salam. Dan yang terakhir adalah mungkin untuk pelajaran kita pagi hari ini tentang sholat tadi, agar anak bapak lagi semuanya menerapkan kedisiplinan tentang sholat fardu. Ya, sholat fardu itu kan sholat yang wajib 5 kali sehari semalam. Yaitu sholat yang pertama apa sholat fardunya? Sholat subuh. Kedua zuhur. Ketiga asar. Keempat maghrib. Kelima isya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang sholat. Sholat tadi apa? Artinya menurut bahasa doa. Sedangkan menurut istilah apa? Gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah yang disebut dengan sholat. Nah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan enggak dari anak bapak semuanya tentang materi kita hari ini? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga anak bapak semuanya bisa melaksanakan sholat tepat waktu dan kita terhindar dari siksaan neraka. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.